Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan anak-anak dengan Ibu Lisa Mustafa, pelajaran IPA. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita materi yang terakhir dalam KD 3.3 yaitu perubahan benda, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti ada sedikit Ibu jelaskan masalah masa jenis yang masih belum paham. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih lanjut, kita bahas dulu mengenai apa itu perubahan fisika. Nah, ini perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, ya. Jadi nggak ada zat baru, itu namanya perubahan fisika. Contohnya adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, melarut, ya, serta perubahan bentuk. Nah, itu semua adalah perubahan fisika karena tidak ada zat baru, ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang pertama adalah perubahan wujud, yaitu air menguap menjadi gas. Nih ya, contohnya. Yang kedua adalah terjadi perubahan ukuran. Contohnya batu dipecah menjadi kerikil. Kemudian terjadi perubahan bentuk, zat yang pohon tuh ya menjadi papan ya. Nah, nanti papan dirubah lagi misalnya menjadi apa. Nah, itu tetap perubahan fisika karena tidak berubah zatnya. Kemudian yang keempat terjadi perubahan volume. Misalnya air laut yang menguap menjadi awan. Nah, itu kan terjadi perubahan volume, maka itu bukan perubahan kimia tapi perubahan fisika. Yang kelima adalah terjadi pelarutan gula yang dilarutkan dalam air. Jadi kalau misalnya kalian melarutkan gula dalam air, itu perubahan fisika karena tidak ada terbentuk zat baru. Nah, terjadinya perubahan bentuk energi, contohnya jika filamen tungsten atau yang dalam bohlam diberi aliran listrik, maka energi listrik pada tungsten tersebut merubah menjadi energi panas. Nah, ini juga disebut dengan perubahan fisika. Contoh perubahan fisika adalah yang pertama dalam kehidupan sehari-hari ya, industri es batu ya. Kemudian industri susu kaleng, misalnya susu cair diubah menjadi bentuk serbuk, itu sama aja susu juga namanya. Kemudian industri gula pasir, yaitu gula cair dari batang tebu diubah menjadi berbentuk padat, itu semua adalah perubahan fisika. Sekarang kita lanjutkan perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi zat yang timbul itu berbeda dengan zat asalnya. Misalnya adalah berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terbentuknya zat baru. Ada terbentuknya gas. Terbentuknya endapan. Ya, lalu terjadinya perubahan warna. Terjadinya perubahan suhu ya. Nah, ini semua adalah ciri-ciri dari perubahan kimia. Kemudian ciri-ciri perubahan kimia terjadi pembentukan gas ya. Contohnya kalau kita lihat reaksinya adalah magnesium Mg ditambah asam klorida, dia menjadi magnesium klorida ditambah gas hidrogen. Nah, ini contohnya. Nanti akan terbentuk gas H2, MgCl tambah H2. H2 ini adalah gas. Kemudian berbentuk endapan. Contohnya adalah barium klorida ditambah natrium sulfat. Ini ada endapan putih barium sulfat ditambah natrium klorida. Kalau natrium klorida ini adalah garam. Kemudian terjadi perubahan warna. Nah, contohnya adalah reaksi antara tembaga sulfat CuSO4 dengan air. Nah, warna tembaga yang sulfat itu adalah putih. Apabila kita tambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebutlah yang disebut perubahan warna, yaitu menjadi CuCO4 ya ditambah 5H2O. Ini contohnya di sini ada gambarnya. Kemudian salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Misalnya terjadi perubahan suhu, contohnya asam klorida dicampur dengan NaOH, timbul panas dengan terbentuk larutan NaCl. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari misalnya pembakaran ya. Kalian membakar kertas ya,
Nah, itu menghasilkan panas, kemudian juga dan suatu nyala api dapat terbentuk, ya. Jadi dengan adanya oksigen terjadilah panas, ya, perubahan kimia. Nah, ini kertas menjadi arang. Arang ini tidak sama dengan kertas, jadi timbul zat baru. Kemudian pelapukan, ya, pelapukan ini juga itu adalah perubahan kimia. Kenapa dia bisa lapuk? Karena adanya suhu, perubahan suhu. Jadi batu bisa lapuk, ya. Kemudian tumbuhan, hewan lumut, dan jamur itu sangat mempercepat terjadinya proses pelapukan, ya. Jadi ini pelapukan proses kimia. Nah, contohnya korosif. Korosif ini adalah besi yang berkarat, ya. Nah, ini besi berkarat itu karena perubahan kimia korosif. Nah, maka harus dicat. Nah, peristiwa itu yang disebut dengan perkaratan besi. Karat itulah yang zat baru. Bagaimana caranya? Ya dicat lagi gitu, ya. Nah, kemudian di sini ketengikan makanan, ya kan? Kalau misalnya dari bahan minyak itu suka terasa tengik. Kenapa? Itu karena adanya zat baru. Jadi lemak, ya, bahan makanan yang mengandung lemak dan oksigen itu akan bisa berubah rasa, yang disebut dengan ketengikan makanan. Itu juga perubahan kimia. Nah, perbedaan perubahan fisika dan kimia, kalian bisa lihat di sini. Kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Kalau perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah, kalau perubahan kimia mengalami perubahan. Kemudian kalau perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, kalau perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, ya, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, rasa, nah itu perubahan kimia. Kemudian contoh perubahan materi di alam, perubahan fisika nih, beras diubah menjadi tepung beras itu sama aja, walaupun dia tepung, yang satu beras gede-gede, kecil-kecil, halus, ya, tapi itu tetap perubahan fisika karena tidak menimbulkan zat baru. Tapi kalau singkong menjadi tape itu perubahan kimia karena di situ sudah ada perubahan kimia yang terjadi. Tape itu nggak sama dengan singkong. Kemudian kayu diubah menjadi kursi, nah, itu perubahan fisika, tapi pembakaran kayu perubahan kimia. Gula dilarutkan dalam air perubahan fisika, tapi kalau makanan berubah menjadi basi itu perubahan kimia. Bola lampu listrik menyala itu fisika, tapi kalau susu diubah menjadi keju itu perubahan kimia. Air berubah menjadi es, ya, tapi itu fisika. Tapi kalau besi berkarat itu perubahan kimia. Ya, anak-anak, demikian ya terjadinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang Ibu akan bahas sedikit masalah massa jenis. Mungkin masih banyak anak-anak yang belum mengerti, ya. Nah, massa jenis ini kita lihat di sini, ya. Massa jenis itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu zat. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama. Zat yang berbeda memiliki massa jenis yang berbeda walaupun volume zat tersebut sama. Jadi walaupun sama volumenya, dia tetap mempunyai massa jenis yang berbeda. Contohnya di sini rumusnya itu ada rho, seperti ini ada artinya rho, ya, bukan P, rho. Rho sama dengan M dibagi V, ya. Kalau berbentuk kayak segitiga, jadi kalau mencari M, rho kali V. Kalau mencari V, M dibagi rho. Nah, kemudian hasil bagi massa zat dengan volumenya itu disebut dengan massa jenis. Tadi Ibu jelaskan, ya. Rho massa jenis satuannya bisa kilogram per meter kubik, ini dalam MKS, atau gram per sentimeter kubik, ini CGS, ya. Nah, massa zat itu dalam kilogram atau gram satuannya, volume zat bisa meter kubik atau sentimeter kubik. Ini dalam satuan internasional. Kemudian, ada contoh, ya. Edo menemukan sebongkah logam. Ini di buku ada, ya, tapi saya jelaskan kembali. Ia penasaran logam apakah itu, jangan-jangan emas. Nah, Edo menimbang logam itu ternyata masanya 312,0 gram. Nah, dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya, ternyata kenakan air dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Kemungkinan besar logam apa yang ditemukan. Jadi kalau kalian menemukan suatu logam, kita nggak tahu apa, maka kita bisa mencari apakah logam itu termasuk apa, emas, besi, atau apa, itu dengan mencari massa jenisnya. Karena massa jenis itu adalah ciri khas suatu zat. Nah,
Jadi ini air sebelum dimasukkan logam itu tingginya adalah 60 ml. Setelah dimasukkan batu, dia menjadi 100. Nah, jadi berapa volume logam itu? Berapa coba kira-kira? Nah, tentunya volume air yang terakhir 100 ml kita kurangkan dengan yang awal yang belum ada batu, yaitu 60 ml. Menjadi berapa? 40 ml. 40 ml ini sama dengan 40 cm kubik. Jadi kamu jangan lupa itu, ya. Mililiter sama dengan centimeter kubik. Kalau desimeter kubik sama dengan liter. Nah, sekarang masalahnya apa? Kita kan disuruh menentukan jenis logam kan? Nah, kita carilah dengan prinsip yaitu mencari massa jenis. Rho sama dengan M per V. Jadi 312 gram kita bagi 47,8 gram per centimeter kubik. Kesimpulannya bagaimana? Ternyata setelah kita lihat 7,8 ini mendekati dengan massa jenis yang di tabel 7,9. Jadi kita kemungkinan logam itu adalah besi. Jadi bukan emas. Jadi seperti itu ya. Nah seperti contoh, nah ini ya. Nah ini kan kita lihat besi itu adalah 7,9 gram per centimeter kubik atau 7.900 kg per meter kubik. Kemudian ini contoh penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nyamuk meletakkan dan menyimpan telur-telurnya kan di permukaan air, kemudian menetas menjadi jentik nyamuk. Untuk membasmi nyamuk di permukaan yang tergenang perlu dilakukan dengan menyemprot obat membasmi serangga yang memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis air. Sehingga pembasmi serangga tersebut akan berada di permukaan air dan mampu membasmi telur-telur maupun jentik-jentik nyamuk. Karena telur-telur dan jentik-jentik nyamuk itu berada di permukaan air. Jadi kalau kamu menyemprot jangan ke dalamnya, di permukaan aja cukup. Maka matilah jentik-jentik nyamuk atau telur nyamuk. Ini salah satu contoh penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekarang contoh soal ya. Saya mengulang kembali ada soal yang di buku. Ayo kita latihan. Ya, di sini apakah yang dimaksud dengan massa jenis? Kita hanya mencari yang nomor 1, nomor 2 ya. Jadi seorang ahli kimia ini menggunakan massa jenis untuk mengidentifikasi suatu logam. Dia bilang, hitunglah massa jenis suatu logam yang bermassa 178,0 gram dan volumenya 20,0 ml. Ya kan? Nah, diprediksi itu logam apa. Begitu juga nomor 2 ya, panjang, lebar, tinggi. Lalu diukur dengan raca 540. Jadi berapa? Kita cari massa jenisnya, kemudian baru kita tentukan logamnya apa dengan melihat di tabel. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini kita cari massa jenisnya 178 gram dibagi 20, 8,9. Kita lihat di tabel 8,9 itu adalah tembaga. Nah, ini contohnya 8,9 adalah tembaga. Kemudian yang kedua adalah kan di sini diberitahu berbentuk balok. Jadi kita cari volumenya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi menjadi 200 cm kubik. Masanya 540 gram. Maka didapatlah massa jenisnya 2,7 gram per cm kubik. Itu berarti logamnya adalah aluminium. Kita lihat di sini. Di tabelnya itu ada ya, di tabelnya. Kita lihat tabel kembali ya. Nah, itu di tabel lihat 2,7 itu adalah aluminium. Jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Kalau gitu mencari massa jenis sudah ini ya. Kemudian kalau mencari massa Rho kali V ya, sini sudah. Kemudian ini mencari V M dibagi Rho dengan ini 6, ya, hasilnya segini. Nah, kemudian, nah itu anak-anak ya. Jadi, saya udah menjelaskan semuanya masalah massa jenis. Setelah ini nanti kita ulangan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan melihat video ini berulang-ulang. Demikianlah anak-anak yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.